pelajar Bang. Ya namanya gue punya kelas 1, Bon, pelajar Bon, gitu. STM bukan negeri, males. Iya ngapain? Rugi. Besok lu kalau emang saksi, lu bawa yang banyak. Ada yang teriak tuh, turunin. Deng. Kok DKI berbalik? Ayo, budut 52 Bekasinya nih, kata saya kan. Itu dempet sih, gua akuin Bekasi itu keren, dempet. Apalagi perumpungnya ya, mohon maaf ya. Nah, besoknya itu, dia gabung sama Israel, Bang. Kita lagi rame-rame sama Israel, nih Jawa muncul. Saya pikir Tubun ceritanya, ternyata bajak. Orang kalau udah teriak budut ya, mohon maaf ya, ini udah menang 1-0. Nggak cowok, nggak cewek sama aja lah, intinya lu DKI gitu. Kan jadi satu Bekasi itu 18 Maret, Bang, ya, ulang tahun. Israel 19 Maretnya. Di Senin itu bentrok lagi kalau nggak salah ya, sama Juanjik. Pas balik badan nih kontainer datang Bang. Itu alhamdulillah sih nggak ada kejadian apa. Alhamdulillahnya tuh selamat. Jadi pas di balik badan pas kontainer itu masuk. Tapi anak sebelum juga nggak dapet sih ngeberi. Kalau nggak salah ada air keras juga tuh. Akhirnya anak-anak beberapa anak 52 nolongin tuan rumah. Situ baru abri. Ngejar abri. Dari sepanjang tipar sampai belokan ke arah pabrik Astra. Itu saya memang penasaran sama sekolah itu. Makanya pas saya tahu kartu Alstar, saya mah lebih penasaran nama ini. Nama masih risau sebenarnya itu, tapi sekali-kalinya doang karena satu swasta nih di zaman itu mas saya mah males Bang. Maksudnya kita di pusat, aduh di swasta ngapain sih? Cuma kan mau tahu, ya udah deh tunggu momentum. Dan saya punya rasa utang sih beberapa kali ke selatan, negor dan yang lain juga negor sih. Woi ke Bekasi dong, lo mah ngalongin mulu kata gitu. Ini tunggu ada tunggu itu sekali-kalinya. Woi, artinya apa Bu yang bikin lu penasaran dengan Risau dan Mesir itu gue? Ada emang apa yang bikin lu penasaran sih, Boy? Padat di sono. Namanya ini banget, bikin gatal banget apa gimana? Tapi karena swasta saya jadi males. Serius saat itu. Tapi padat. Dan kalau nggak salah sih padat sih. Gitu. Memang sekali-kali tapi kalau di stasiun saya juga nggak ini sih, enggak ngelirik lah. Tapi kalau di darat nih mana sih gitu kan ibaratnya, tapi sekali anjing nggak nafsu. Saya kalau Bang saya kalau misalnya STM bukan negeri males buat jadi rival. Iya ngapain? Rugi. Maksudnya emang kenapa? Gue udah negeri RSBI kurang kerjaan. Nggak maksud gini Bang, di zaman itu, zaman saya tuh siklus nilai ini padat. Nggak sembarangan orang masuk sekolah negeri. Ya kan maksud gue, lu di swasta berarti belajar nggak bener kan? Nilai nggak bener, masuk negeri nggak bisa. Kita yang anak negeri nggak niat berantem. Ya kan lu udah belajar kagak bener gaya-gayaan, pakai lagi ada alumni ikut jadi contoran lah. Anak-anak swasta banyak ilmu segala macam. Aduh, udah deh gue udah paling muak deh. Bukan kusumat maksudnya. Udah deh bodo amat lah gitu. Iya. Berarti kalau buat lu sendiri, Boy, biasa aja. Enggak, artinya kalau yang lawan budut yang setimpal tuh maunya lu yang sama-sama negeri begitu. Nah, swasta enggak mau. Tapi karena ada sejarah juga. Nih dia nih. Tapi assalamualaikum dulu nih Bang, buat semua temen-temen. Terus saya pribadi minta maaf lahir batin lah, yang dulu berkesinambungan. Dulu tuh di dalam tuh panas deh, nggak panas sih, gosip lah. Bahkan sampai ada beberapa orang tuh di sosmed nanya, kabarnya sama anak Jawa gimana? Alumni senior gitu. Kalau nggak salah tuh ada kejadian tuh, entah siapa gitu saya lupa juga. Nggak ribut Bang, tapi posisi di barat. Kalau nggak salah, entah saya salah juga nih, kurang tepat juga, mohon maaf deh. Nggak ribut Bang, karena kondisi saat itu di barat nggak ribut. Memang nggak ribut ya. Tapi di luar mas saya ngalamin juga kejadian berantem sama Jawa. Di luar Jalur mana? barat. Di timur saya ngalamin, tapi lebih pernah Bang. Anak Jawa malah di podcastnya cerita dulu, nggak sengaja sih saya ngintip. Ini dia nih kangen juga kadang. Maksudnya kangen dulu pernah duduk bareng meskipun
apa ya, rival tapi di barat gitu kan, tapi baju bebas kita nggak ada pikiran gitu. Itu ada berita, saya orang penasaran bang, jadi itu akhirnya saya posisi di Budut kan, niatnya kan apa, saya sekolah nih karena akhirnya ada sejarah zaman dulu, akhirnya mau nggak mau sekolah, berangkat pulang pergi kena imbas itu. Tapi akhirnya punya visi misi tersendiri perihal ini, sama selain kejadian almarhum 58 nih bang, saya jadi punya misi sendiri. Iya, misi gitu. apa tuh yang pengen itu kan denger nih, apa ya, ada rivalitas tertinggi. Terus saya kan orangnya metain. Iya betul. Oh udah jelas, berarti titik gue tujuannya ini, gitu. Udah jelas, ini dia nih tujuan gue nih. Rivalitas tertingginya nih ya. Itu telak karena alumni apa ngomong gitu. Berarti udah jelas ya kan sejarahnya. Ya udahlah yang lain, udah bodo amat. Adalah momentum akhirnya malah kondisinya ketika di barat saya akrab, ketika di luar barat kejadian Yang itu di Cili, iya kejadian ke arah timur lah. Itu tuh kalau nggak salah nih pertama kali itu dapat kabar di timur memang ada anak Jawa, Jawa Juras, ya kan. Terus ada momentum ini tuh lagi nyari Israel apa ya? Israel Pusat lagi di Senen, ada patas berhenti. Ini sebelum berantem nih. Itu saya kelas 1 apa ya? Terus nggak tahu isinya baju pramuka. Kalau kronologinya nggak etis sekali bang. Pokoknya diajak ngobrol, terus saya inget ada lelang sepatu lah. Ceritanya gitu tuh, saya kelas 1 itu. Karena itu juga nggak sengaja dapet ya. Dan nggak diapa-apain lah sama anak-anak. Diajak ngobrol, tapi saya inget ada lelang sepatu. Terus dapat kabar lain mulai muncul di kelas 2. Saya juga pernah berdua sama anak kereta, seangkatan saya berantem di Playport Senen tuh. Oh ini jauh nih. Terus lewat di Gramedia Matraman depan lagi lampu merah tuh dari Pasar Burung. Ceweknya juga enggar. Ada enggar. Ya, biasa aja gitu kan, nggak dituju. Oh ini dia nih. Saya mah diam aja. Terus momentum itu tuh di Playport Senen saya suruh turun. Berantem bentar ketangkep lah. Nah, ada lagi momentum akhirnya dia berani muncul nih. Kita lagi rame-rame sama Israel nih, Jawa muncul di jalur 40. Ini kalau nggak salah lagi rame-rame sama Israel gitu beberapa kalinya. Kalau detailnya itu lebih dapur 40 lah bang ya. Saya nggak etis juga nyeritain ini. Maksudnya berapa kali kejadian gitu. Yang ada saya adalah kejadian adik kelas tuh sini bopek. Nah, terus anak-anak nggak dituju nih, ya kan? Penuh ribut. Nggak lama nyampe kita duluan nyampe di KR, patasnya lewat. Doyok balik. Kebetulan saya naik duluan tuh. Naik duluan, Mayasari bagus itu kalau nggak salah. Masih bagus mobilnya. Naik duluan. Di posisi pintu depan saya tahu Bang Lai. Cilai. Ya. Cuma nggak jadi ribut tuh akhirnya. Saya lebih mirip turun juga, turun, atasnya lewat, nyampe duluan lah di ini apa itu, di depan Tegalan, dipantekin balik nggak taunya. Terus kebetulan kalau nggak salah anak ngalongnya selain saya ada Pat P2, ribut, dang, diserobot sama Pat, ceprut, robot. Kejadiannya kalau nggak salah tuh akhirnya disilang balik. Baru tuh kronologi juga ya robek-robek, jahitan tetap. Dari pihak mana? Pak. Masih Pak itu. Dari anak Budut. Gitu. Kejadian, udah robek-robek lah, dibawa. Paginya baru kan, Pak nginep di Senen, saya temenin nyiram balik. Nunggu di Senen, udah gantian lah. Kena lagi tuh. Pokoknya disiram air keras gitu, yang pernah siapa nggak tahu. Di mobil Uki Senen, Uki Kota betul. P2. Itu ditungguin ada nih. Satu orang atau berapa orang. Udah dinaikin gantian. Itu yang saya rasain berantem sama Jawa. Tapi yang saya penasaran gini, Bang. Bukan ketika saya ribut menang sama dia. Itu yang saya tahu di paritas tertinggi di gue di Budut, ini kenapa bisa jadi biang? Kita kompak. Gitu. Tapi saya tahu akhirnya ini kenapa bisa rival itu ketika malah saya ribut bareng sama anak Jawa di barat. Ribut bareng. Tapi nggak ada anak Budut.
Nah, Itu permisi nih sebelumnya. Tapi di situ tuh nggak sengaja momentumnya. Saya juga diajak main sama anak DKI. Dikenal. Tapi anak DKI sama anak DKI juga tujuan juga lah. Ada misi juga. Ada misi juga. Ada misi juga. Misi apakah itu? Gua lempar dulu kan dia. Dulu. Nah, kalau sementara lu tuh, tadi kan senior lu bilang bahwasannya menganggap bahwa rivalitas tertingginya buat versi dia nih ya, Kopui adalah Kampung Jawa. Kalau buat lu sendiri? Mungkin ya ini cuma dengar-dengar doang bang. Gue belum pernah ketemu langsung sebenarnya sih ya. Waktu itu namanya Tubun bang, nyanter. Gue akuin namanya. Cuma gue emang belum pernah ketemu. Tubun. Wih, Tubun. bener nih, bener. Soalnya kan gue kan kebanyakan nongkrong sama anak AR. Anak AR itu sering cerita ya begini Tubun begini. Jalurnya dia ibarat kata yang 9A-nya. Ya udah, tapi gue penasaran cuma belum ketemu emang belum pernah. Ya maaf ya bang ya, enggak maksudnya bukannya Ayo lu. ya nggak apa-apa. Nggak ada lihatnya nih. Datang ngobrol ya. Iya, ada lihatnya. Agak gua mau penyambung doang. Tapi belum pernah ketemu. Kalau untuk 52-nya khususnya ya belum pernah ketemu. Emang apa sih yang lu dengar tentang Tubun nih? Artinya biar teman-teman Tubun senyum nih nyengir-nyengir nih. Ya enggak, kalau anak AR kan ceritanya, wah Tubun ini apalagi perumpungnya ya. Mohon maaf ya. Perumpungnya katanya kompak lah, beginilah, begitu kan. Saya juga pernah ngikut waktu itu ngalong ke 19A kalau nggak salah. 19A nungguin itu di apa sih ya namanya ya? Halte apa ya? Lupa pokoknya dekat Jatinegara nggak jauh dari situ. Ada tuh tongkrongan 19A. Saya pikir Tubun ceritanya. Ternyata bajak kalau nggak salah ya. Mohon maaf ya kalau nggak salah bajak. Di situ sempet sih ribut-ribut juga dia turunin. Ya gitu ributnya. Ya ibarat kata apa ya saya bilang ya. Ya baru ribut, ya udah warga. Ibarat kata warga yang misahin. Ya udah akhirnya masuk saya ke kuburan. Di situ ada kuburan apa namanya lah. Pokoknya intinya ada kuburan ya udah mecah doang, udah dia balik lagi sana. Sering bang, dulu waktu saya nongkrong di Rawasari juga pernah. Rawasari orang taunya itu tongkrongan budut 52. Padahal di situ cuma kurang lebih 4 orang deh ada. Ada di situ Rawasari. Nah, kebetulan itu pernah crash sama Kampung Ambon. Kampung Ambon. Nama STM ya, mohon maaf ya. CA29. Bukan. Israel 29. Lagi Kampung Ambon nih daerahnya. Namanya emang CA. Kampung Ambon aja lu. Namanya Bang CA ya? CA, Kampung Ambon lah. Terkenalnya Israel 29 di situ kan. Ya udah, ribut-ribut juga. Ya begitu bang, menurut saya. Ya mohon maaf ya, bukannya ini ya. Belum pernah nemuin sampai bener-bener ngetos lah gini. Enggak, bukannya berarti kita sok jagoan, enggak. Tapi emang lu agak ngerasain begitu? Enggak ngerasain, emang enggak ngerasain. Cuma intinya ya, kalau di zaman gua mohon maaf ya bang ya, bukannya kayak ini ya. Orang kalau udah teriak budut ya mohon maaf ya. Kalau kata alumni udah menang 1-0. Ya makanya iya benar. Katanya sih seperti itu Iya, ya. tapi nyatanya emang kadang ada yang begitu. Ada yang begitu? Ada kan ya. Oh diterakin dong pada kamu Iya. ya? Lah. Nah, waktu itu pernah kejadian juga. Sumpah kupingnya udah kena. Iya, mohon maaf. Iya, kejadian waktu itu di Wahidin bang ceritanya. Wahidin kan tongkrongan anak-anak termasuk 52 lah ya. Iya. Nah, anak-anak pada mau pulang bang, ceritanya mau pulang. Di situ ada lampu merah tuh. P7 ada ceritanya. Anak-anak Malang lah. Ada yang Malang 1 orang, yang lain pada naik. Tiba-tiba di situ pelajar pada turun. Baju pramuka saya nggak tahu mana lah ya. Saya pikir dia bakalan nurunin ya. Wah nurunin nih lumayan nih kan. Belum apa-apa udah kabur ya, mohon maaf ya, kabur itu. Mungkin dia juga denger Wahidin itu orang lain, wah udahlah serem lah Wahidin bodoh. Nah terus habis itu kalau nggak salah ya, habis kejadian itu saya naik P7 nih. P7 akhirnya di Senen bang. Di Senen itu bentrok lagi kalau nggak salah ya, sama Juanjik dulu. Kalau nggak salah ya, saya dengar itu Juanjik kalau nggak salah dia teriaknya ya. Dia jebol tuh, kalau itu beneran jebol. Terus udah jebol ya udah anak-anak ke Pulau Gadung lagi ya. Terus yang jebol ini bentrok lagi katanya sama budut yang basis ya kayak 19A 40 lah arah sana. Saya nggak tahu lengkapnya, nanti mungkin anak 40-nya kalian cerita ya. Mungkin ya anak-anak 40-nya lah. Intinya waktu 52 zamannya Kopui, saya akuin ya, maksudnya Kopui itu kan abang lah saya lah ya. Itu saya akuin hidup menurut saya. Hidup dan benar-benar hidup itu sampai nongkrong di Pulau Gadung. Udah kita kesini aja. Jadi dia ini pinter, kayak saya bilang pinter gini loh.
ngatur waktunya itu pinter. Nih jam segini sampai jam segini kita nongkrong di Pulau Gadung. Ayo, udah akhirnya apa namanya ke Klender, kadang ke Klender yuk naik 45 turun di stasiun Klender dari Pulau Gadung itu. Kadang ayo udah Bekasi aja Bang, udah malam. Kan kebetulan dia bener-bener abang kelas saya, maksudnya Bekasinya Sama Bekasi lagi. sama Bekasi. Sama satu lagi ada Bekasi sebenarnya. Namanya Moe juga. Nah, sampai suatu ketika Moe cerita, "Bang, kita sekali-sekali ke Pondok Gede ya." Ada 2 kali lu. Enggak, itu suatu Tercinta ketika. dilupain. Hah? Ada 2 kali. Iya. Oh iya. Masuk. Cuma kan Agak susah ada yang ngobrol. iya ada yang ngobrol ya, mohon maaf ya, Bon ya. Yosua. Ada kelas saya juga emang ada kan. Cuma waktu itu kejadian kan dia ini cerita, Bang. Weh, Pasar Rebo yuk. Pasar Rebo, Pondok Gede. Pondok Gede, kapal alim banyak nih kata dia. Iseng. Saya bertiga nih sama Bang Kopi ini. Bertiga nongkrongin di pasar Pondok Gede itu, Bang. Maksudnya Bang Kopi itu gini, yuk kita anak Bekasinya nih nyari kapan-kapan kemana lah. Moe itu ibarat kata yaudah ya Pondok Gede aja gitu. Jadi Moe itu kelas 1-nya, kelas 2-nya saya, kelas 3-nya ya Bang Kopi ini. Udah saya tungguin. Pas sudah sampai maghrib kalau nggak salah, mana katanya ada pelajar. Ternyata nggak ada. Ya udah kita pulang akhirnya. Ini mah sama aja gua nganterin lu balik kata saya. Kalau Pondok Gede musuhnya apaan? Kapal Halim itu. Oh, kapal Halim kan tadi rame dia. Tapi emang Yang saya belum tahu pernah kapal lo Halim. ngerasain nama lawan kapal Halim yang benar-benar sengit banget. Belum. Kapal Halim, kapal Blok M juga. Belum pernah. Belum. Pernah saya waktu itu ngalong ke 806, Bang. 806 gue. Kebetulan waktu itu kan ada teman namanya Ubas lah, anak 806. Saya diajak. Balik. Wah. Enggak emang dipanggil Ubas ya. Senyum aja. Iya. Aja. Cek mah rimbok anjir, cek rimbok aja. Emang mau main aja kepancoran kan. Nah, kebetulan kalau nggak salah ada kapal 27 Bekasi ya kalau nggak salah, basis Bekasinya lah, lewat tol. Bang, ini biasanya di sini ada anak kapal nih kata Ubas kan. Beneran Bas? Iya. Ternyata ya begitu. Saya kira bener-bener nurunin ya. Ya pokoknya intinya kagak pernah. Saya sekali doang tuh yang mau itu bentrok di Pasar Minggu, Bang, ceritanya. Sama KG 325 ya. Nah, jadi ceritanya itu ada teman sekelas saya namanya Iyek, Bang. Iyek Mom. Dia orang Cimanggis, Bang. Cimanggis, Bang, main yuk ke tempat gua. Di mana Cimanggis? Udah. Boleh deh, Iyek. Kali kan kita iseng-iseng ketemu anak selatan. Saya juga penasaran kan ya. Kebetulan waktu itu habis dari Pasar Minggu naik kereta, Bang, lanjutinnya. Pasar Minggu naik kereta, ketemu KG 325 kalau nggak salah, KG 325 saya ingat. Dia di gerbong belakang tuh. Gerbong belakang. Bang, rame katanya. Udah yuk. Gelar yuk kata iya gitu. Gue tahu kok lu anak kereta juga kan ibarat kata. Udah. Anak kereta. Nah, anak kereta lah dianggap lah. Akhirnya yaudah ya kita bagi 2 ya. Lu depan gue belakang nih. Dia sempat nurunin, Bang. Sempat nurunin, nggak tahu kenapa ya. Pas saya ibarat kata, ayo lo budut 52 Bekasinya nih kata saya kan. Pas kereta jalan saya kira bakalan bener nurunin, ternyata enggak. Dan satpam langsung nyamperin saya. Wah, kamu ribut di sini katanya. Pak, saya dikeroyok, Pak. Saya bilang dikeroyok. Saya berdua masa mau berantemin yang rame? Nggak mungkin dong. Udah akhirnya kata anak mom ini kita langsung naik angkot, Bang. Naik angkot lanjutin sampai Depok tuh. Naik angkot. Ternyata kalau nggak salah itu ada anak, kalau nggak salah doang ya, tongkrongannya Bunda Kandung di situ. Ya gitu, Bang. Jadi ibarat kata ya jarang ribut. Jadi ibarat kata ketemu nih, ya udah ketemu. Jadi ibarat kata enggak, soalnya kan kalau dulu di era saya mungkin ya, kalau udah naik angkot dianggapnya udah ya mohon maaf, lemah, maksudnya itu udah nggak bakal diapa-apain. Naik angkot lu padahal dia mau kondangan kan. Itu. Ya, tapi juga mau buru-buru. Emang niatnya kan kita main, maksudnya niat main. Kebetulan ketemu KG-nya begitu ya udah, ibarat kata udah nggak kejadian. Nah, buat ini nih, encing opo ini. Ya, balik lah. Punya kadang-kadang banyak opo ini. Banyak ya. Itu memang lu ada hubungan percintaan Puy dengan rival lu anak satu DKI Puy itu. Nah, ini mah koplak, Bang. Misi terkoplak sih saya bilang. Di Kemayoran nih ada, Bang, temen nih. Itu memang akrab lah. Udah itu, nggak taunya dia punya pacar anak DKI, sama-sama anak DKI.
DKI mana nih? DKI Barat. Oh, DKI Barat. Teman saya anak Kemayoran. Makanya saya bilang sih misinya juga biasa aja sebenarnya, karena posisi saya di mana nih, cewek di Barat. Nah, betul. Gitu. Meskipun di sekolah pernah ada yang nyetok, wah cepu loh. Terus digituin. Saya pengen ngomong, lu nggak tahu kan cara balas dendam terbaik harus gimana. Saya pengen ngomong gitu tadi, cuma saya tahan aja. Pokoknya ada lah orangnya gitu bang. Berhenti gituin. Terus saya senyum aja, nggak tahu deh saya dimana lah. Nah, ini hari-hari teleponan ya tiap malam. Sama wadonan itu. Ini nih pacaran, teleponan. Terus akrab saya sama cowoknya, main band bareng. Akrab lah di Kemayoran. Banyak akrab ya. Teleponan di satu hari, saya tuh ada yang menarik nih. Saya bilang, ini kalau nggak salah udah kejadian juga. Kejadian almarhum 58 tuh saya pernah dapat momentum juga sendirian. Sama beberapa abang kelas itu, tapi nggak Albes 58 itu buat ngebales. Momentumnya bisa kena natural, jadi kita pengen balas dendam tapi natural, tanpa harus ngelukain gitu. Nah ini kan teleponan nih bang, saya kelirik. Ini bisa nih saya jadi kanibal bahasanya. Cuma karena inget almarhum, saya colong aja nomor. Ini teleponnya, saya colong aja simpen, cetut gitu. Terus nggak tahu itu akhirnya saya SMS sampai telepon, akrab tuh di situ. Akrab lah nih kan. Terus tapi kejadian itu H+ sebulan almarhum, terus dia kayak muncul lagi, bedanya jauh tuh. Kejadian almarhum apa itu Desember, nih saya pas udah mau naik kelas. Jadi memang niat nih bang, kalau saya pikir-pikir tuh di saat itu niat memang almarhum deh pokoknya gitu. Saya bilang nggak cowok nggak cewek sama aja lah, intinya lu DKI gitu. Saya colong nomornya, kita sering ngobrol lah, akrab. Tapi nih cewek juga mancing di satu ketika, lu berani ngejemput gue di DKI? Di sampai bilang ya kan. Tapi keadaan kalau nggak salah udah mau ngambil rapot. Tapi perihal lu mau ngeliat gitu kan? Ya udah mau hari apa kalau nggak salah. Tapi libur juga, cuma dipikir-pikir, ini ada rencana juga apa enggak nih cewek nyampe DKI ntar gimana? Bodo amat lah ya kan. Lagian posisi libur sih sebenarnya. Positif lah, lagian juga sejauh apa sih coba deh. Iya. Bakal ke DKI jemput. Tapi alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Cengli sih, ceweknya cengli. Saya nggak dirumusin gitu. Tiba-tiba diculik enggak. Itu dari situ akrab. Bikin lagi lah di tantangan. Main nih berkali deres. Kata tuh wadon tuh. Kali itu wadon nih, ada nih wadon. Ini orang kali deras. Orang Tangerang, DKI ujung deh. Karena pernah kalau Siapa namanya, Puy? Tapi emaknya. Namanya siapa? Tapi udah berkeluarga sih bang. Enggak, Bang. Kali kinlok, Puy. Bukan bang, maksudnya kita ngejaga lah ya. Udah berkeluarga lah. Kecuali nanti dia mau muncul sendiri silakan. Maksudnya ngejaga. Terus ngejaga apa? Kan punya suami. Gitu. Kalau nggak salah sih. Suami juga belum DKI deh sekarang. Kalau nggak salah, kan tetap dewasa lah komunikasi. Nah, udah tuh DKI terus yuk. Ngapain nih kan? Apaan lagi nih saya bilang? Awalnya kan itu tuh. Main ke rumah anak ke Jawa, kenalan. Jawa nih. Ini dia nih ya kan. Terus saya inget-inget di Barat nggak ribut. Ya udah berarti main lah. Akhirnya saya di saat itu kan emang orangnya luas bang, nggak nutup diri sama saya. Tapi ya tawarnya mbak. Main berangkat lah kali deres, kenalan sama Ambon Gonolpa. Itu yang pertama kali lu kenal? Pertama kali kenal ada dari Junga ya, dari kampus ya. Tapi jangan aja ke rumah Ambon, terus dikenalin sama orang tua baik-baik, datang ke rumahnya baik-baik. Dan dari situ komunikasi gitu. Jadi ngambil posisinya profesional aja bang, di timur. Ya udah deh. Boy Tompet cerita kan, Barat boleh, Timur ya udah kita lah yang cerita. Adalah satu momentum karena saya juga diterima baik. Bon main yuk. Ya kan anak Barat kan nggak ada masalah. Tapi nggak tahu cerita dulu di Kemayoran 0,0 bang. Saya nggak tahu sih sebenarnya. Kalau tahu mungkin juga segen ngajaknya. Karena menghormatin alumni ya. Nggak tahu cerita itu. Main tapi Kemayoran, main jalan lah, dengan nongkrong. Sampai akhirnya pulang. Nah, tapi yang unik, yang akhirnya nggak sengaja juga besokannya kalau nggak salah Ambon ke utara. Ada di pintu air
Mangga Besar DKI situ. Nah, Atong saya bilang, oh di situ ya udah deh saya samperin deh. Ini karena saya udah ngerasa maksudnya Ya lu udah kenal ya kan. bener. Posisi dia di situ, teman mah saya samperin bang. Siapa sih ya kan? Nyampe sana dong, saya nggak di utara kan kita panjang cerita lah, Jawa Budut. Orang teman saya Kusumat, anak utara kalau tahu Jawa. Saya samperin nongkrong. Terus pas nggak lama jelang berapa menit tuh, memang sini sih kelihatannya. Alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa sih. Sampai akhirnya, wih main yuk. Saya bilang, saya minta main nginep ke Kalideres, apa sepakat lah pulang ke Kalideres, pulanglah. Baru besokannya ada yang seru. Berangkat ceprut kalau nggak salah ada alumni Jawa juga di situ. Karena pas di Jawanya ada kejadian lah. Berangkat tut, nyampe Sumur Bor ada pelo. Turunlah tuh anak Jawa. Terus saya juga nggak ada niat aneh-aneh kan. Kalau nggak salah sih deket lah jarak. Udah dikelarin dua nama Ambon nama yang lain. Naik lagi berangkat. Nyampe Roxy. Nih cewek SMS sampai nelpon tuh. Kunci motor gue keambil sama anak Jawa. Terus SMS sampai yang saya narik ngajak ngobrol sama. Buat sini deh katanya. Ngobrol. Nih Mon. Terus saya langsung mikir cepet bang orangnya. Udahlah benerin aja. Terus juga bikin baru ribet nih urusannya. Kalau begini mah bukannya apa bang, repot. Ambon ngajakin lah. Udah ambil aja ke Jawa. Datang aja ke Jawa. Kalau kata yang ke Jawa datang aja, yang penting bawa STNK, jelas nggak motor saya. Datanglah ke Jawa bang. Tuh cewek tuh? Gue nih cewek Ambon ke Jawa. Datang Neo kalau nggak salah tuh. Lagi main bola. Udah diledek lah. Terus disuruh ke warung belakang tuh. Singkat cerita, ini alumni Jawa ini nih, bang, ada lah gitu, permisi gitu. Ya mudah-mudahan sehat deh, kabarnya baik semua anak Jawa lah salam. Diajak ngobrol, lu anak Budut Kemayoran, lo nggak tahu cerita gue di Kemayoran gimana? Itu cerita Jawa di Kemayoran. Itulah Nukoman itu. Terus di situ sih dalam hati tetep bang. Dibilang saya orangnya ini bang, orang gede urat juga. Maksud saya kalau di saat itu nih, permisi nih, mohon maaf lahir batin dulu. Kalau memang mau coba ya udah deh, maksudnya daripada ngobrol panjang lebar. Saat itu juga kita ngedoain orang ngobrol panjang lebar bang. Cuma karena di situ akhirnya saya ngedengerin aja. Gitu kalaupun kejadian ya udah mau nggak mau ketemu lah di Kemayoran gitu misalnya. Akhirnya ngobrol baik-baik, cuma minta tebusan tuh di situ tuh, tebusan kunci. Karena kan udah dapet, ya udah minta tebusan aja tuh. Akhirnya ditebus tuh kunci. Mulai akrab di situ. Adalah momentum unik nih. Ini lebih unik kalau saya bilang bang. Akrab. Ini sama Atos nih kalau nggak salah nih. Sama Atos nih buset. Ini nih. Lagi aja. Lagi nongkrong di Jawa. Habis main bola gitu. Dan pertama kali kenal sama Ali. Ali Pesing. Ali Pesing, anak Jawa. Iya mudah-mudahan sehat deh. Dimanapun gitu kan, baik-baik semua. Nah lagi nyantai, kan saya kan iseng lah ya, lagi ngapain gitu kan. Ada kayak Albes nih ke barat. Albes. Tos ada yang seru tos. Akhirnya tuh sama Atos dibelokin. Maksudnya ngebelokin, bilang aja lagi main ke selatan sama Atos. Lagi main nih ke selatan sama Atos 70 saya gituin. Udahlah rancang strategi. Dung. Kalau saya mah fokusnya sama Ali, kenal di situ. Akhirnya pas dia sampai Olan nih, Atosnya muncul lah. Di play proxy nih. Dung. Ini dalam hati saya nih. Gue Budut nih, harus jadi ujung tombak. Kebetulan memang saya yang ngeduluan kali ya. Buka duluan. Gua duluan dan memang gesper sih saya buka. Dapat nyeprint. Deng. Kok DKI berbalik? Saya bingung dia gesper berbalik. Pas saya kok Jawa kompak. Di situ saya tahu, oh ini rival bener. Maksudnya tuh satu di negeri di saat itu kan. Maksudnya kalau bukan negeri mah saya pikirnya kan saat itu gitu bang. Iya betul. Lu belajar yang nggak bener, nah ternyata kan. Oh memang sekolah baik-baik, tapi juga bicara jalur juga nggak salah. Saya bilang
wah serentak nih, oh bener nih gitu. Karena saya ngerasain sendiri kalau di saat ribut saya jebol menang, bukan itu yang saya lihat. Karena saya tahu saya budut besar itu karena kompak kita besar itu. Ketemu di situ, udah, oh pas, balik bang. Jadi kayak datangnya, cing, balik. Ngamprok rapet lagi. Akhirnya itu dapat semua, dapat dempet, Atos dapat, Amoy Roxy dapat apa nih? Dapat lah. Kronologi mah maksudnya kita kan juga nggak doyan bang buka aib gitu, tapi yang ada lah ya, ada kilo mah ada lah ya. Ini saya akhirnya agak mundur nih, agak ngelepas jauh dari apa nggak akrab tuh. Ada kejadian ini di Roxy nih, Boy? pas kejadian almarhum Ripal itu hari kedua kalau nggak salah nyampe Roxy. Ini kalau saya pribadi pecah kongsi nih sama Jawa, tapi setelah saya pecah kongsi juga. Betul. Nyampe Roxy itu anak Jawa rame. Di Mall Roxy tempat saya nongkrong juga. Saya datang berdua sama Agam, anak-anak masih di belakang. Terus, wih DKI rame, ayo turun lah, ayo semangat. Udah gitu, kalau nggak salah udah lama ketemu bang. Posisi di situ, di tempat PD, beberapa kejadian adalah PD berantem di situ. Ayo turun, pas nyampe Bonbon nih, ada nih cewek juga, cewek saksi juga. Terus ngedeket-deket di Bonbon, lagi enak-enak. Saya ngap juga kalau nggak salah tuh, lagi dempetin ngap, baik badan DKI semua. Saya sih nggak mau sujuan di situ ya. Balik badan DKI semua. Tapi pas lari bareng, ayo puy ayo. Sampai di Bonbon kan, itu di Bonbon 2-3 orang apa ya? Katanya DKI di kolong. Di sini 2-3 orang. Ayo puy ayo. Nyampe Bonbon, ngap juga bang, lagi asik-asik, baik badan, sempet baik badan, betul DKI semua. Sampai saya 2 kali sih kejadian begini. Itu beningnya DKI kelihatan. Alhamdulillah kalau masalah bukan kecocok itu gitu. Alhamdulillahnya. Nah kalau salah terlalu rumit juga. Artinya lu di sini kena. Kan itu bang, awalnya rame nih bareng. Tet. Nggak tahu ya karena posisi saya dapat duluan nih, ya kan. Saya nggak tahu deh kronologis percisannya anak Jawa kayak gimana. Kan posisi ini DKI 2-3 orang. Ini DKI rame dari sini, nggak tahu juga kan. Saya nggak tahu, saya bilang nggak mau setuju karena DKI dari sini nih, nggak tahu juga kegebrak. Jadi udah runyem, itu bening kelihatan dari tas. Alhamdulillah nggak kena itu. Baru saya pas nyampe pelopor, kebetulan anak muda sampai. Memang posisi motor kalau nggak salah tuh patas di jembatan yang mau Roxy itu sebelum naik. Di situ sih saya dapat momentum duluan, ngeberi duluan. PD-nya kan karena udah pernah kan, gitu. Tapi saya nggak mau sujonnya tuh ini posisi DKI rame emang, gitu. Sampai saya kena di situ ya. Saya pecah kongsi di situ. Kalau saya pribadi. Artinya di situ lu udah nggak mau pernah lagi main sama anak Jawa. Enggak juga. Maksudnya tuh ngerem, saya lebih ngerem. Maksudnya wanti-wanti bang. Lah ini udah kejadian nih, udah di jalur nih. Ya kan, saya lebih ngerem. Ulang lagi. Dan juga memang udah kelas 3 sih. Itu. Nah, gua lempar lagi nih buat ke kawan kita. Sementara kalau lu dari lu sendiri tuh, bagaimana? Lu sepanjang lu dibudut, artinya ada sambangan lain kemana lagi? Ke basis-basis mana sih? Ya paling lebih ke Tetap ke 40, terus termasuk Bekasi kadang sendiri bang kalau bete. Nah naik 9A waktu itu jadi ceritanya saya bete lah ya, maksudnya bete itu pernah kena kasus bang, ada bang. Awalnya itu kan saya ngalong, ya nggak ngalong sih sebenarnya, mau ke stasiun Jatinegara. Kebetulan naik 9A bang. Nah naik 9A, akhirnya ketemu kalau nggak salah anak kajet. Di situ kan ada yang teriak tuh, turunin. Ya udah saya turunin kan bang, ternyata yang turunin cuma 4 apa 5 orang lah ya, kurang lebihnya 4 atau 5 orang. Ternyata kayaknya kajet ini emang nggak mau ribut mungkin ya. Tiba-tiba tentara banyak, kayak ibarat kata itu kayak dijebak modelnya. Dijebak, pada ibarat kata yang masih di bis ya udah jalan. Nah ini nih yang turun ini udah diudak-udak tentara itu bang. Nah diudak-udak tentara, akhirnya
ketangkap dah tuh saya tuh. Ketangkapnya juga bukan karena ditangkap, enggak, karena saya jalan santai aja. Ngapain takut sih kan, kita nggak salah, ibarat kata mau pulang tapi dijegat. Ditangkap masuk Polsek Matraman, Bang. Sama anak 63 waktu itu kebetulan. Anak Priuk ya nih? Anak Priuk kena juga. Namanya Bang Dagol langsung. Bagol, Bang Bagol. Bang Bagol. Nah, habis itu wah, kok begini ya ibarat kata kan, begini. Udah besoknya udahlah, saya mutusin naik 9A sendiri, Bang. Sendiri ke Bekasi, Bang, ceritanya ke teman tuh. Anak BK Bekasi. Nah, anak BK Bekasi nyampe situ dia bubaran ternyata. Bubaran banyak. Lu anak mana? Saya ditanyain gitu. Lu anak mana? Gue anak Budut. Wih, lu berani banget sendiri, kata dia kan. Berani banget. Ya bukan masalah berani, gue lagi nungguin temen gue. Nah kebetulan kan anak-anak bulan-bulan temen gue juga, Bang. Nah terus habis itu, nah gue pikir kan ya, wah gue dibantai nih. Kalau udah dibantai, ya udah mau nggak mau kan gue layanin ya, bukannya gue sejago. Iya, dia berani. Bener Bang. Nah, akhirnya nggak lama kemudian, nih yang anak BK ini teman saya ini, namanya Bona itu, datang. Lu kenapa, Bang? Po, dia manggilnya Posi. Kenapa, Po? Teman SD. Kagak, teman-teman lu, orang gue lagi ibarat kata main kok. Lu malah ini. Jadi ceritanya itu sebenarnya anak BK ngajakin gabung, Bang. Ngajakin gabung di zaman saya itu. Nah, pas saya ibarat kata pernah nanya sama enggak ya? Oh iya, gue boleh nggak ya gabung sama BK ya? Ya, kalau nggak salah ya pernah ya. Ya, kita mau tetap berdiri sendiri, Bang, katanya. Nah, akhirnya ya udah, nggak mau saya. Nah besoknya itu dia gabung sama Israel, Bang. Siapa nih BK-nya? BK Bekasi ini gabung sama Israel. Lalu katanya mau ngajak gue gabung, lu ngapain udah ngajak Israel duluan? Suatu ketika gue pernah, Bang. Jadi salah paham antara BK nih ya. Mohon maaf ya sebelumnya, mohon maaf. Gue ngikut BK bulan-bulan nih, sekalinya gue pakai seragam ngikut STM lain di situ, Bang. Gue ikut BK bulan-bulan, ketemu jalur Bekasi juga, STM rame di GOR itu yang gue bilang. Ketemu itu dempet sih, gue akuin Bekasi itu keren, dempet gue ngelirin gesper ngetos tuh sama siapa ya namanya, jagoannya anak sono lah, kelas 3-nya si Enong apa siapa ya, nah gue nggak tahu lah ya, anak BK-nya nih. Nah BK bulan-bulannya ini iya boleh iya boleh nggak apa-apa, apa sama dia apa sama siapa gue nggak tahu ya. Nah yang anak bulan-bulan teriaknya Budut, ya makanya gue juga bingung. Budut 145 nih. Kok gue kaget kan, kok Budut sih. Pas sudah sempat bentrok tuh, ngetos gitu, habis bentrok gabung malah. Wah naik. Lalu ya kata gue, kok begini jadinya, ternyata sama-sama BK. Gue nggak tahu. Ya mohon maaf ya Bang ya, gue ceritain nih kartunya dia. Iya benar, kartunya dia tuh. Tapi padahal lagi sengit-sengit. Iya beneran dempet, gue Bekasi itu dempet. Nah di situ ya udah, wadah Bekasi gini ternyata. Iya. Nah, kalau di Bekasi juga ini kan ada satu STM roda juga nih yang gua tahu kan satu Bekasi nih. Iya boleh tuh. Itu satu Bekasi. Nah, gimana lu selaku lu kan tinggal domisili Bekasi. Nah, gua ceritain dulu Bang ya di kereta nih. Ceritanya. Jadi waktu itu ada anak PKL, Bang. PKL itu ternyata anak Saci. PKL anak Saci 3 orang kok. Kalau nggak salah 3 orang ya. 3 orang. Ya sebenarnya gue emang nggak niat ngeributin apa gimana ya namanya. Gue juga 3 orang. Gua Bang Kopi ini sama Ambon ceritanya. Ada Bang Kopi. Ada. Serius ada dia. Kopi ngodein ke gua, Bang, pelajar, Bang. Ya namanya gue punya kelas 1, Bon, pelajar, Bon. Gitu. Iya. Biar kata ya kan gua. Nah, gua kan jatuhnya ya maaf ya senior nih. Nah, Belajar adab, Bang. iya. Jadi gitu, gua nyuruh lagi, Bang. Kok kata gua, ya maaf ya didiemin. Bang, udah lu aja, Bang, gitu. Ya udah gua ngebuka tuh, Bang. Lu anak mana lu? Satu Bekasi. Satu Bekasi maksudnya Saci kata gua kan. Iya, satu Bekasi, Saci, satu Cibitung apa Cikarang lah ya, Cikarang Barat lah kalau nggak salah. Wih, keren juga lu naik kereta kata gue. PKL Bang. Warpak lu bagus juga nih kata gue kan. Iya, salah tuh Bang. Nah, habis saya tuh, Bang, enggak Bang, gue nggak ikut-ikutan Bang, gue cuma PKL Bang. Dikasih oleh-oleh sama Bang Kopi ini. Pas sudah berhenti di stasiun Bekasi dikasih Oleh-oleh apa nih? bogemannya Bang Kopi mungkin. Jalan. Gue kira apa? Dengan bogemannya ditamparin sama Bang Kopi. Tar, rata sama Bang Kopi itu. Tar.
besok lu kalau emang saksi lu bawa yang banyak. Gua tungguin di Bekasi ya sama lu. Iya. Ya yang banyak, jangan cuma bertiga teh. Udah bocah PKL. Iya, mau flare batin dah sih. Iya, bener ini kan. Minta maaf itu bro. Kok kejadiannya sampai begini? Ya akhirnya kita tunggu-tunggu, enggak bang. Dan enggak lama setelah kejadian itu gua kelas 2 itu masih kelas 2. Jadi gue punya teman SMP bang, namanya Toge, anak Mesir dia. Gue jujur ya anak Mesir. Nah, dia ini dempet banget sama namanya Diego. Ada Diego, anak Mesir juga. Nah dia dempetin gue Diego ini bang. Maksudnya dempetin itu mau kenal lah mungkin sama gue. Mau kenal, ternyata pas ngulik-ngulik dia anak satu Bekasi bang. Ada nama katanya dia sih ya, kata ini ada nama di satu Bekasi. Akhirnya Diego itu nge-DM gue, apa dulu Facebook lah, ngechat gue. Beng, kapan nih main ke Bekasi nih katanya. Mau ngapain? Gabung aja. Gabung malah ngajakin gabung. Gue bilang, gue bukannya nggak mau, kata gue. Cuma resikonya gede kalau gabung itu, maksudnya dari alumni tuanya kan gue nggak enak bang. Ya udah, akhirnya, wah gue jadi penasaran lah satu Bekasi bang. Main ke tempat teman tuh Tambun sekalian nyari PKL ceritanya. Emang dia tongkrongannya itu di Gedung Juang tuh bang. Iya, katanya. Gedung Juang saya akuin. Main ke tempatnya Toge sama Encek itu anak boper ada. Itu bang, yang namanya satu Bekasi. Wih rame juga, emang rame bang. Enggak, saya nggak niat ributin, cuma emang pengen tahu dong. Oh ya udah, Diego apa namanya ngajakin lagi gabung itu. Ya gimana bang? Kagak deh kayaknya, kata gue kagak. Besoknya lagi dia gabung sama Israel lagi, Israel Pusat 134. Akhirnya dia kalau nggak salah itu ke Jakarta dia 9 kan jadi satu Bekasi itu 18 Maret bang ya ulang tahun. Israel 19 Maretnya. Dia main ke Jakarta. Nggak tahu ngapain ya, saya juga nggak tahu, ada coretan doang. Udah denger kabar pas angkatan 16 apa 17 gabung ternyata sama satu Bekasi itu Budut 52-nya. Karena waktu itu saya jelasin dulu ya, gabung itu karena gini, mohon maaf ya Bang. Jadi ada anak Budut namanya adik-adian saya lah, bukan adik-adian ya, jatuhnya ya angkatannya beda sama saya, Jawa bang. Dia pindah emang ke satu Bekasi. Saya dengar Budut dari ke satu Bekasi. Pantesan saya kaget. Zaman gua aja gua nolak gitu ya, bukannya kok zaman lu gabung. Ternyata saya usut, oh karena dia pindah. Berkata ya nggak ada salahnya sih. Lagian juga dari dulu itu kita satu Bekasi juga emang nggak ada, yang setahu saya ya rekod sampai ribut itu nggak ada, saya nggak pernah dengar. Kedengeran satu Bekasi banyak robot itu kan. Iya benar. Boleh ditanya Diego-nya. Diego, saya masih ingat.